Kejadian ini terjadi pada tahun 1993 dan saat itu saya berusia 14 tahun. Nama saya Putra. Saya tinggal di kota T, salah satu kota di Jawa Barat. Pada saat itu saya beserta 3 orang teman yaitu Hendar, Deden, dan Willy berencana untuk bermalam mingguan dengan berkemah di belakang perumahan kami. Karena pada tahun tersebut kondisi di belakang perumahan kami masih terdapat gunung kecil dengan pohon-pohon yang rindang. Perumahan kami termasuk salah satu perumahan tertua yang berada di kota T. Pada hari di mana rencana berkemah, kami berempat sudah mengatur pembagian bahan yang harus dibawa oleh kami masing-masing sejak siang hari. Dan harus sudah berkumpul jam 3 sore di rumah Willy karena rumah Willy paling dekat ke belakang perumahan. Dan jam 3 sore pun tiba. Kami berempat berkumpul di rumah Willy dan berangkat ke belakang perumahan untuk mendirikan tenda. Selama mendirikan tenda, kami begitu riangnya tanpa ada perasaan apapun, sambil bernyanyi dan tertawa. Setelah selesai sekitar jam 5 sore, kita semua pulang terlebih dahulu ke rumah masing-masing untuk mandi dan persiapan sholat maghrib. Dan setelah sholat maghrib baru menuju tenda yang telah didirikan di sore hari tadi. Setelah sholat maghrib, barulah kita berempat bergegas berangkat ke tenda. Di tenda kita bercanda, bernyanyi sambil memainkan gitar, dan tidak lupa menyalakan api unggun. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 9 malam, dan kita berempat berencana untuk membuat makanan berupa nasi liwet. Tapi bahan-bahannya masih belum dibawa. Dan akhirnya Hendar bersama Willy pulang terlebih dahulu ke rumahnya untuk membawa perlengkapan yang diperlukan. Sedangkan saya bersama Deden menunggu di tenda sambil membuat perapian untuk memasak nasi liwet. Sedang asik-asiknya menyiapkan perapian, tiba-tiba ada sosok putih berambut terurai ke depan, menutup seluruh mukanya. Berdiri jelas di depan kami sekitar 2 meter. Sangat jelas, di mana sosok putih tersebut adalah kuntilanak. Tapi ternyata sosok kuntilanak tersebut menggendong bayi kecil. Saya dan Deden spontan masuk ke dalam tenda karena ketakutan. Sesekali melihat keluar tenda dan ternyata sosok kuntilanak ini masih berada di depan tenda. Dan ngerinya lagi, tiba-tiba si bayi bisa memanggil, "Aa, Aa, sini Aa." Bayi tersebut sambil melambaikan tangan memanggil kami. Kaget kenapa sosok bayi bisa fasih memanggil dan melambaikan tangan. "Aa, kesini Aa." Diikuti oleh ketawa melengking sosok kuntilanak. Saya dan Deden gak bisa dan gak mau bergerak karena begitu ketakutannya. Yang bisa kita lakukan cuma menyembunyikan muka ke dalam sarung masing-masing. Kami mencoba memberanikan diri melihat keluar tenda dan ternyata sosok putih itu masih ada berdiri menghadap ke kami. Semakin ketakutannya saya dan Deden serta kembali bersembunyi di balik sarung masing-masing. Setelah beberapa lama berselang, ada yang memukul kami berdua.
Dengan memberanikan diri, ternyata Hendar dan Willy yang memukul kami. "Lagi apa? Kok udah mau tidur lagi? Kan belum masak nasi liwetnya," kata Willy. "Ada apa sih? Kok kalian seperti ketakutan?" Hendar pun ikut bertanya. Setelah sedikit tenang, barulah kami menceritakan kejadian tadi yang dialami. Kami berempat berembuk memutuskan untuk tidak melanjutkan kemahnya dan berencana untuk tidur di rumah Willy saja. Berjalannya waktu, kami sedikit melupakan kejadian tadi. Kami berempat tidak bisa tidur dan memilih mengobrol sambil main kartu. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 1.30. Di saat lagi asik main kartu, tiba-tiba suara ketukan di jendelanya kamar Willy. Kami berempat terdiam dan kembali suara ketukan di jendela. Willy dan Hendar mencoba melihat jendela dengan menyibakkan gorden, dan ternyata berdiri sosok putih kuntilanak menghadap jelas di depan jendela. Ternyata sosok itu belum selesai mengganggu kami, tapi tidak berselang lama menghilang dan tidak terjadi lagi gangguan-gangguan penampakan dari sosok putih kuntilanak sampai pagi hari. Setelah kejadian itu, alhamdulillah kami berempat tidak lagi mendapatkan gangguan. Cuman malam itu saja yang kami rasakan gangguan dari sosok putih kuntilanak.